Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, anak yang solih-soliha. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita awali dengan membaca doa sebelum belajar agar apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah, diridhoi oleh Allah, dan kita mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Anak-anak, pada minggu yang lalu kalian sudah menghafalkan bacaan zikir dan bacaan doa setelah sholat. Jangan lupa tidak hanya dihafalkan saja, tetapi harus dipraktekkan setiap hari setelah sholat. Jadi setelah sholat kalian tidak boleh langsung pergi meninggalkan tempat, tetapi harus zikir dan memohon pertolongan kepada Allah. Anak-anak, Bunius akan mengulas sedikit tentang zikir sebelum Bunius memberi evaluasi di pelajaran 11. Bonius mengingatkan kembali bahwa zikir itu artinya adalah mengingat Allah. Itu arti pendeknya. Jadi zikir itu adalah mengingat Allah. Zikir dalam arti panjang yaitu mengucapkan bacaan atau lafal-lafal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan bacaan-bacaan lafal-lafalnya sangat banyak sekali. Kalian tinggal pilih kalian ingin berzikir apa. Kalau setelah sholat, meskipun zikir, meskipun tidak selesai sholat, kalian juga bisa zikir di mana saja, kapan saja. Terserah kalian ingin melafalkan pada saat kapanpun. Ya, itu bacaan zikir. Pada surat Al-A'raf ayat 205 dijelaskan bahwa pada saat berzikir itu kita harus merendahkan diri kita dengan rasa takut kepada Allah, dengan suara yang lemah lembut di waktu pagi dan petang. Tidak hanya di waktu pagi dan petang, tetapi maksud dari ini adalah di waktu mulai dari pagi sampai dengan petang kalian boleh berzikir. Jadi tata cara berzikir itu dengan rendah diri, merendahkan diri di hadapan Allah, merasa takut di hadapan Allah, dan tidak boleh mengeraskan suara. Itu tata cara zikir. Bacaan-bacaan zikir sangat banyak sekali. Yang pertama adalah istighfar. Istighfar berbunyi Astaghfirullahal azim. Artinya aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Yang kedua adalah tasbih. Tasbih itu berbunyi Subhanallah. Yang ketiga adalah tahmid. Tahmid itu berbunyi Alhamdulillah. Yang keempat adalah takbir. Takbir berbunyi Allahu Akbar. Dan salawat berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan ini adalah lafal-lafal, contoh lafal-lafal zikir. Masih banyak sekali lafal-lafal zikir yang lain seperti tahlil. Tahlil itu berbunyi la ilaha illallah. Nah, itu lafal tahlil ya. Ada lagi la haula wala quwata illa billah. Itu pun juga zikir. Kalian juga boleh berzikir dari Asmaul Husna ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman boleh. Itu juga termasuk zikir. Salah satu dari Asmaul Husna boleh kalian untuk zikir. Jadi istighfar ini digunakan untuk kita memohon ampun kepada Allah. Kalau tasbih, kita melihat keindahan alam, melihat ciptaan Allah.
tahmid, digunakan untuk bersyukur kepada Allah. Takbir, kita melihat keagungan Allah yang begitu besar, begitu banyak. Kita mengucapkan takbir, takjub kepada ciptaan Allah. Sholawat digunakan untuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Allah juga. Ini sholawat, memohon sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu setiap zikir itu ada kegunaan masing-masing ya, untuk tujuannya masing-masing. Nah, ini adalah contoh lafal-lafal zikir. Yang selanjutnya adalah doa. Doa, jadi setelah kalian berzikir, kalian memohon kepada Allah. Doa itu artinya adalah memohon sesuatu. Kalian mempunyai cita-cita, silahkan berdoa. Doa menurut arti panjang yaitu memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan diri, merendahkan hati dan tunduk kepada Allah. Jadi kita memohon sesuatu kepada Allah dengan rendah hati, dengan tunduk kepada Allah. Itu doa. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 55, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati, dengan suara yang lembut. Itu tata cara berdoa, nak. Jadi cara berdoa itu dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, tidak keras, tidak mengeraskan suara. Allah dengar. Kalian berdoa tanpa keras pun Allah mendengarkan. Jadi tidak perlu keras-keras, harus lemah lembut. Allah juga berkata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi Allah itu berjanji, siapa yang berdoa pasti akan aku kabulkan. Begitu. Jadi tapi doa itu tidak selalu langsung dikabulkan, tetapi menunggu waktu. Bisa jadi besok dikabulkan, bisa jadi 1 minggu lagi, bisa jadi 1 bulan lagi, bisa jadi 1 tahun lagi, atau beberapa tahun. Kalian harus sabar menunggu doa-doa itu dikabulkan, dan harus selalu berdoa setiap hari. Karena jangan putus asa dengan usaha kalian. Untuk itu kalian harus setiap hari melafalkan doa. Apa yang kalian inginkan, kalian ucapkan, kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebut Asmaul Husna, caranya berdoa ya. Kemudian memulainya dengan basmalah, sholawat dan hamdalah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sholawat. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita mulai dari basmalah, hamdalah, sholawat, kemudian mengakhirinya dengan hamdalah juga. Jadi setelah kalian membaca basmalah, sholawat, hamdalah, kemudian kalian berdoa apa saja, dan setelah terakhirnya kalian membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wujud kita bersyukur kepada Allah. Nah, ini adalah contoh-contoh dari doa. Setiap yang kalian inginkan itu pasti ada doanya sendiri-sendiri. Jadi kalau kalian ingin mendoakan orang tua, jadi berarti
bunyinya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Jadi kita harus, yang pertama setelah kita membaca basmalah, sholawat, hamdalah, kita yang pertama yang harus kalian panjatkan adalah mendoakan orang tua kalian, ya. Setiap hari kita sudah dirawat oleh orang tua mulai dari kita lahir sampai sekarang. Untuk itu kalian harus mendoakannya. Yang kedua adalah meminta tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Itu doa untuk meminta tambahan ilmu. Selanjutnya adalah doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Anak-anak, ini adalah contoh-contoh dari doa. Kalau kalian ingin berdoa yang lain silahkan. Bu, tetapi saya tidak bisa Arabnya. Tidak apa-apa, Allah mengerti bahasa makhluknya. Jadi kalau kalian ingin mempunyai keinginan, kalian panjatkan, kalian minta kepada Allah meskipun dengan bahasa Indonesia. Tidak apa-apa, kalian utarakan kepada Allah. Kalian minta kepada Allah apa yang kalian inginkan. Allah pasti tahu, Allah pasti paham. Untuk itu kalian harus rajin-rajin berdoa, rajin berzikir setelah sholat. Doa dan zikir pun tidak hanya diucapkan ketika selesai sholat. Pada saat kapanpun kalian boleh berzikir. Pada saat kapanpun kalian boleh berdoa. Jangan lupa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bunius akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.